Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sendra. Dan di video sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang interface dan juga bagian move tool. Di bagian ketiga ini kita akan lanjut di menu alignment tool, teman-teman ya. Kita klik di sini dan kita lihat di bagian tool option ini ada beberapa pilihan yang akan kita coba dan akan kita uji seperti apa fungsinya. Kemudian di sini teman-teman saya sudah punya 3 buah layer ya. Dan di sini mungkin saya kasih nama ya. Sini persegi panjang ya, persegi panjang. Kemudian di sini saya kasih persegi, dan ketiga ini saya kasih nama bulat. Nah, seperti ini. Dan kita akan coba teman-teman ya, fungsinya di bagian relative to ini ada first item, image selection, dan juga active layer dan sebagainya. Kemudian di sini seperti apa fungsinya ya, dan di bagian distribute ini ya, fungsinya hampir sama, cuman yang ini lebih spesial ya, ada bagian setting-settingnya ya, bagian X dan Y seperti apa nanti kita akan bahas ya di video ini. Nah teman-teman, sekarang kita akan coba bagian first item ini. Nah first item ini maksudnya adalah, kalau di bahasa Indonesia kan ya, kalau relative to ini artinya ketergantungan ataupun tergantung ya, tergantung ke first item, yaitu first item artinya item pertama yang kita seleksi ya. Kita akan coba item pertama ya, ataupun first itemnya ini kita pilih bagian yang warna ungu ini ya. Nah kita akan tekan shift dan kita pilih ke 3 objek ini, kita rata kiri atau rata kanan, maka dia akan ikut di objek pertama yang kita seleksi. Nah ini bagian first item. Coba kita klik kanan lagi tadi ya. Nah, dia akan rata sesuai dengan objek yang pertama tadi kita pilih ya. Nah, seperti ini kita coba tengahkan. Tuh ya, dia akan ngikut di bagian ungu ini. Kemudian kita akan coba pisahkan lagi teman-teman ya. Kita pisahkan, tekan shift. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjut di bagian kedua, yaitu bagian image. Nah, bagian image ini adalah bagian background ya. Kalau kita di Adobe Illustrator itu biasa namanya artboard ya. Kalau di Photoshop kalau tidak salah itu canvas image ya. Kalau di Inkscape namanya canvas, dan di game sendiri namanya adalah image. Nah, di sini kita akan tergantung pada image. Kalau misalnya kita pilih warna ungu ini ya, kita klik bagian tengah ini, maka dia akan berada di bagian tengah-tengah image ini teman-teman ya. Nah, seperti ini, kita rata kiri, kita kita top dan kita bottom, bawah seperti ini, samping kiri, tengah ya. Misal kita seleksi, tekan shift dan kita pilih ketiga objek ini seperti ini, maka dia akan ke tengah ya. Oke, lanjut. Sekarang kita pergi ke bagian selection. Nah, selection ini adalah kita lihat teman-teman ya. Tidak ada seleksi di sini, kita akan buat seleksi teman-teman ya di sini. Nah, lihat ya, di sini ada seleksinya, seleksi. Maka dia akan ikut di bagian ini teman-teman ya. Kita tes. Nah, dia akan ikut seleksi yang kita buat tadi ya. Nah, seperti ini, tengah. Maka seleksi ini menjadi acuan pertama titik berkumpulnya, seperti itu. Nah, kemudian sampai di sini mungkin kita lanjut lagi teman-teman ya di bagian active layer. Nah, active layer ini adalah layer yang aktif di sini teman-teman ya. Misalnya di sini kita pilih bagian persegi panjang, maka dia akan ngumpul di yang panjang ini tadi ya. Kita pisahkan terlebih dahulu ya, seperti ini. Nah, kita akan coba ya teman-teman, kita pilih di bagian persegi panjang ini ya. Kita pilih, dan nanti ketika kita klik seperti ini, maka dia akan berkumpul di bagian persegi panjang karena di sini ada active layer. Dan di sini adalah namanya layer. Yang active layernya adalah bagian persegi panjang ya. Kita tes. Nah, seperti ini, dia ngumpul di bagian tengah ini. Jadi bagian active part. Nah, ini mungkin teman-teman ingin membuat sebuah garis baru ya. Kita di sini akan buat part ya. Kita buat part. Nah, mungkin di sini ya Nah, di sini saya sudah buat part teman-teman menggunakan part tool ini. Kita akan seleksi di bagian beberapa objek ini. Maka dia akan ikut objek tadi, part tadi ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak bisa lihat part ini, kita pergi ke bagian part ini dan kita cekis tanda mata di sini teman-teman ya. Nah, dia kelihatan dan kita rata kiri. Maka dia akan menjadikan patokan untuk semua objek ini ngumpul di bagian part ini teman-teman ya. Tengah tuh. Nah, kalau misalnya partnya ini kita pindah, misalnya kita pindahkan dulu part tadi ini, kita pindahkan ke sini.
Ingat teman-teman ya, untuk memindahkan part seperti ini. Nah, kita pergi ke bagian layer tadi, dan kita pergi ke bagian element tool. Kita pilih tadi ini, objek yang ini, dan kita klik rata tengah ya. Maka dia akan ngumpul di bagian part ini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian lanjut lagi di bagian distribute teman-teman ya. Nah, ini partnya mungkin saya buang dulu. Dan kita akan pencarkan terlebih dahulu. Nah, kita akan lihat namanya fungsi distribute ini apa. Distribute ini sebenarnya fungsinya sama ya, cuman di sini bisa kita atur bagian offsetnya. Contohnya di sini kita akan pilih ya, kita ketengahkan tadi seperti ini. Ini teman-teman, image, kita pilih tengah. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba tes bagian offsetnya. Di sini kita kasih angka 200 misalnya ya. Nah, dia akan terpisah teman-teman ya, akan terpisah. Mungkin ini image-nya terpilih juga ya. Kita cuma pilih yang bagian ini saja. Dan kita pilih bagian push item. Kita akan ganti offset X-nya menjadi 100 misalnya. Seperti ini. Nah, dia akan berjarak 100-100 ya. Misal teman-teman di sini bisa ubah-ubah angkanya ya, sesuai dengan keinginan ya. Dan di sini mungkin saya kasih 600. Tuh. Masing-masing objeknya berjarak 600. Tidak tahu di sini apakah pixel atau inci ya. Seperti ini. Kita kasih angka 300 mungkin. Nah, jadi sama ya jaraknya. Lalu kemudian bagian Y-nya ya. Di sini kita kasih angka 300 misalnya. Nah, seperti ini ya. Dia akan sejajar. Nah, untuk bagian X dan Y ini ya, seberapa besar angkanya nanti sesuai kebutuhan teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, mungkin sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.